Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, kita ketemu lagi di podcast Tasik. Talk asik seputar informasi kepemiluan KPU Kota Tasikmalaya. Kali ini, sahabat pemilih, kita ada temanya, yaitu tantangan keamanan pada pemilu dan pemilihan. Sahabat pemilih, kali ini KPU Kota Tasikmalaya di podcast ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan salah satunya menentukan keamanan pada saat pemilu dan pemilihan. Sahabat pemilih, sebelum lanjut pada permasalahan ataupun podcast selanjutnya, kali ini dari Polres Tasikmalaya, yaitu tamunya yang bernama Pak Kompol Wahyu Maduransyah ST SIK MM. Ini beliau sebagai Wakapolres Tasikmalaya Kota. Sahabat pemilih, tentunya kita harus tahu dulu mengenai sepak terjang ataupun biodata dari beliau. Bagaimana Pak Waka? Ya. Sehat Pak Waka? Alhamdulillah Kang Aceh. Alhamdulillah. Ini sebelum kita lebih dalam lagi perkenalan atau membahas materi tentang tantangan keamanan pada pemilu dan pemilihan, maka perlu kita tahu terlebih dahulu mengenai biodata beliau. Ya, silakan Pak Waka untuk menyampaikan mengenai biodata Pak Waka. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di podcast ini. Saya Wahyu Maduransyah Putra, kemudian untuk pangkat Komisaris Polisi. Sebelumnya kami Pak pada tahun 2009 menjadi anggota Polri, kemudian pertama menjabat PAMA atau perwira pertama di Polda Lampung. Oh, Polda Lampung Iya, sekali Pak. Di Polda Lampung, ya. Di Polda Lampung, kemudian kita dari Lampung Timur, kemudian kita Lampung Tengah, kemudian setelah itu kita ke PTIK, sekolah. Ya, sekolah di Jakarta. Kemudian alhamdulillah mendapat amanah. Kemudian kita pindah lagi ke Sumatera Selatan. Semakin jauh ya. Iya, Sumatera Selatan. Dari pertama di Polda Sumsel, kemudian ditempatkan di Polres Lubuk Linggau, di ujung Pak, perbatasan Bengkulu. Ya, kemudian setelah itu bergeser ke arah menuju Palembang di Polres Banyuasin. Nah, setelah itu menjabat di Polresta Palembang. Ya, pernah dinas di Polresta Palembang. Kemudian di Polda Sumsel. Kemudian alhamdulillah, kemudian setelah itu pindah kembali ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat kami sempat di Kota Bogor, kemudian juga di Kabupaten Bogor. Kemudian mendapatkan amanah di Kota Tasikmalaya sebagai Wakapolres. Sangat luar biasa pengalaman Pak Waka ini. Siap. Sehingga keliling Indonesia ya. Keliling Indonesia dan alhamdulillah sekarang menjabat Wakapolres di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini Kota Tasikmalaya semakin aman, semakin tertib Insya Allah. untuk kesejahteraan, keamanan
masyarakat Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, sahabat pemilih, ini berkenaan dengan keamanan pada saat pemilu dan pemilihan, khususnya tahun kemarin, tahun 2024. Tentunya ini keamanannya memiliki peran penting. Polri memiliki peran penting dari segi keamanan. Nah, ini bisa nanti bagaimana Pak peran dan tugas Polri berkaitan dengan keamanan pada saat pemilu dan pemilihan kemarin tahun 2024 Pak? Iya, alhamdulillah kita melaksanakan pengamanan baik sebelum, pada saat maupun pasca. Jadi kita juga melaksanakan pengamanan itu mungkin Kang Aceng juga sebelum pemilu berlangsung ya. Siap. Karena ada anggota LO-nya ya, liaison officer-nya, perwakilan anggota Polres Tasikmalaya Kota, khususnya di KPU ya, kemudian di Bawaslu, kemudian di beberapa kontestan ya. Kita juga tujuan kita adalah menjaga Kamtibmas. Kemudian juga kita melaksanakan koordinasi juga dengan stakeholder terkait, dengan TNI, kemudian dari Pemkot. Ya, kita mungkin sering lihat tuh sebelum pemilu kita laksanakan apel, kemudian kita laksanakan patroli, itu cooling down system. Ya, jadi kita menunjukkan bahwa dengan adanya sinergitas ini kita laksanakan patroli, kemudian kita berinteraksi juga dengan masyarakat ya, sehingga bisa mengetahui ya apa adanya informasi atau keluhan dari masyarakat sehingga bisa kita tindak lanjuti. Ya. Jadi luar biasa yang disampaikan ini Pak Wakapolres tadi. Tugasnya itu sangat luas sekali. Bagaimana sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, dan pasca pemilihan. Ini mungkin bisa dijabarkan satu-satu pada saat sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, dan pasca pemilihan. Itu tugas-tugas lebih mendetilnya bagaimana Pak Waka? Berkoordinasi ya dengan Bawaslu, kemudian dengan KPU. Kita juga ada IKP itu Pak dari Bawaslu Pak ya, dari KPU ya, terkait indeks kerawanan pemilu. Nah, jadi kita bisa memapping, kita bisa melaksanakan langkah-langkah mitigasi ya, kemudian kita juga dalami ya dengan adanya data yang kemarin tahun 2024 kita juga masuk poin 50 kalau tidak salah, 50,7 kalau tidak salah. Kemudian kita juga ada kerawanan ya terkait indikasi pemilu. Ya, namun dengan adanya sinergitas ya semua bisa teratasi, Pak. Siap ya. Intinya keamanan bisa terkendali itu dengan adanya sinergitas dari seluruh unsur ya. Baik masyarakat, baik penyelenggara, pihak keamanan, TNI Polri ya seperti itu, sehingga bisa mengetahui potensi-potensi dari kerawanan tersebut seperti itu. Oke, tadi belum saya sampaikan lagi nih, masih banyak nih. Gimana? Langkahnya. Tadi sudah terkait IPKP, indeks kerawanan pemilu, kita monitoring, kita koordinasi, kerjasama. Kemudian setelah mengetahui adanya kerawanan tersebut, kita laksanakan cooling down system. Tadi yang disebutkan, kita laksanakan patroli, kemudian masyarakat pada umumnya, kemudian kita tunjukkan bahwa situasi dari Kota Tasikmalaya kondusif. Tidak ada permasalahan, itu yang membuat masyarakat juga daya jual beli masyarakat juga normal ya, kemudian masyarakat tidak takut ya untuk keluar rumah ya, sehingga berjalan dengan normal. Itu yang kita harapkan bersama. Sehingga dalam memberikan aspirasi masyarakat bisa datang ke TPS untuk mencoblos dengan aman ya Pak. Ya, dengan aman, dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, tidak terintimidasi, sehingga dalam berjalannya pemilihan
berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian itu Pak, kami juga sambang juga ke tokoh-tokoh masyarakat. Tepat. Karena Kota Tasik ini identik dengan kota santri ya Pak ya. Iya Pak. Jadi kita memprioritaskan dengan cooling down system kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, ajengan, para kiai, menyampaikan himbauan-himbauan terkait pemilu damai. Iya, betul ya. Sesuai kemarin juga KPU Kota Tasikmalaya mengadakan acara deklarasi pemilu damai. Siap. Ya, dengan seluruh baik penyelenggara, baik peserta, dan seluruh stakeholder yang terkait seperti itu, Pak. Iya benar Bapak. Kemudian itu secara eksternal mungkin. Kalau dari internal kami juga melaksanakan patroli Pak, patroli cyber. Selain patroli di dunia nyata, kami juga patroli cyber. Kita juga monitoring dari sosial media. Segala informasi yang membuat informasi palsu, hoax, berita bohong, kemudian kita mengkonfirmasi yang terkait keadaan itu terjadi apa tidak pada Polsek jajaran, pada dari Pemkot juga, dari KPU juga, Bawaslu juga. Jadi kita juga semua lini baik dunia nyata maupun dunia maya pun kita laksanakan patroli. Luar biasa ini, apresiasi kami ke Polres Kota Tasikmalaya ya. Terima kasih atas keamanannya Pak. Baik, selanjutnya Pak Waka ini mengenai bagaimana strategi Polri dalam mengamankan pemilu. Itu kan ada beberapa strategi ya. Tadi meskipun sudah dibahas bagaimana strategi sebelum pemilihan dan bagaimana ketika pada saat pemilihan dan pasca pemilihan ini. Mungkin ada strategi jitu gitu ya. Strategi jitu yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh Polri supaya masyarakat aman, bisa datang ke TPS dengan gembira untuk memberikan aspirasi suaranya di TPS seperti itu. Mungkin strateginya seperti apa Pak Wakan? Ya, kita juga di sini mengatasi tantangan tersebut. Kita melaksanakan penguatan keamanan cyber, Pak. Tadi udah patroli cyber, ya Pak ya. Ya, kemudian kita bersama-sama juga dari tim Gakumdu juga melaksanakan hal tersebut. Kemudian mengedukasi juga ke publik, masyarakat. Edukasi masyarakat. Ya, masyarakat dengan kita menyampaikan siap menang siap kalah Pak. Kadang-kadang para kontestasi ini siap menang, tapi untuk siap kalahnya itu. Jadi kita juga laksanakan edukasi tersebut juga. Kemudian kita juga melaksanakan transparansi proses. Kemudian kita juga melihat mempersiapkan terkait logistik. Ya Pak ya. Mungkin distribusi harus tepat waktu. Kemudian pelatihan petugas. Jadi semua rangkaian baik dari KPU kita juga laksanakan koordinasi juga Pak. Terkait logistik. Kemudian juga ini juga tidak lepas dari kolaborasi dari multi pihak. Dari KPU, Bawaslu, dari Gakumdu, dari TNI, kemudian dari masyarakat sipil yang bersama-sama dengan tujuan sama untuk menciptakan Kota Tasikmalaya yang aman dan kondusif. Itu luar biasanya. Intinya semua elemen masyarakat, semua stakeholder bersatu padu untuk mengamankan kelancaran pemilu dan pemilihan tersebut ya Pak ya? Benar. Oke, ini Pak, kemudian ini ada kan proses pemberian suara itu kan di TPS ya Pak ya? Iya benar. TPS, kemudian nanti naik ke PPS, ke PPK untuk pleno ya, kemudian ke KPU Kota untuk pleno juga di pleno kan. Kemudian pada akhirnya ada pelantikan nanti di akhir. Iya benar. Nah, itu mungkin bagaimana pola-pola pengamanan Polres Tasikmalaya Kota ini untuk mengamankan dari semua tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan ini, mulai dari pemilihan sampai kepada dari mulai pemberian suara di TPS sampai kepada
pelantikan di akhir seperti Iya, itu. benar. Pola-polanya seperti apa, Pak? Yang pasti kita tadi terkait itu udah langkah untuk pengamanan logistik yang tadi saya sampaikan. Ya, kemudian kita juga ada operasi kepolisian, Pak. Operasi kepolisian terpusat. Ini ada operasi Mantap Praja, Mantap Brata yang melibatkan stakeholder terkait. Ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada TNI, ada dari Pemkot, dari kita. Kemudian dalam setiap tahapan itu kita juga melaksanakan pengamanan di logistik, ya kan? Saat pelipatan kotak suara, surat suara, nah itu semua pun kita awasi, Pak. Sampai penyimpanannya, menyortirnya, iya, sampai penyimpanannya pun kita seperti, tapi tetap bekerja sama dengan dari stakeholder yang utama dari Bawaslu, dari KPU, kemudian dari TNI, kita bersama-sama, karena kami juga ada terkait undang-undang kepolisian, kita tidak bisa memilih dan dipilih, Pak. Nah itu, dan kita juga tidak bisa politik praktis maupun terlibat dalam politik. Nah itu yang benar-benar menjadi acuan kami, sehingga kegiatan pengamanan kami ya benar-benar berdasarkan Kamtipmas. Kalau pola pengamanan di TPS itu seperti apa? Kan ada TPS ini yang aman, kemudian yang rawan, yang sangat rawan. Nah ini pola pengamanannya seperti apa, Pak? Pola pengamanannya ini berdasarkan kerawanan geografis. Misalnya kemarin ada tanah longsor, kemudian ada indikasi banjir. Nah, kami juga koordinasi juga dengan KPU, Bawaslu untuk relokasi ke tempat yang lebih aman. Nah, itu juga kita amankan juga, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait kerawanan dari masing-masing kontestasi. Nah, ini juga kontestan. Jadi kita juga melihat apabila ada kerawanan, kita juga ada eskalasi untuk peningkatan pengamanan. Yang TPS-nya mungkin ini perlu diamankan dalam zona merah, maka kita optimalkan pengamanan anggota Polri di TPS tersebut. Jadi kerawanan ini ada dari segi geografis, alam geografis gitu kan. Bagaimana kalau seandainya terjadi longsor, terjadi hujan badai, gitu kan, seperti itu nanti ada relokasi ya seperti itu. Itu sudah dimitigasi dari oleh Polres Kota Tasikmalaya. Kemudian satu lagi tadi keamanan dari segi manusia manusia. Siap. Itu konflik takut konflik pengamanannya seperti apa. Nah, itu sudah Polres Kota Tasikmalaya sudah memitigasi bagaimana kerawanan dari bencana alam dan dari manusia itu sendiri ataupun dari hal-hal yang lain seperti itu. Itu di TPS ya, Pak ya. Kemudian logistik itu kan setelah beres pemungutan suara, kemudian ke kecamatan, kecamatan. Nah, kecamatan nanti ada proses pleno. Bagaimana pola pengamanan dari logistik masuk ke kecamatan, kemudian proses pleno di kecamatan, mungkin ada pola khusus gitu mengenai pengamanan di pleno tingkat kecamatan seperti itu. Tadi udah disebutkan terkait operasi polisian, ada operasi Mantap Brata, Mantap Praja. Nah, jadi di sana sudah ada timelinenya kan, Pak ya. Di KPU pun ada berapa banyak pasukan yang dikerahkan? Pergeseran ya kan. Kemudian dalam pergeseran itu setiap misalnya dari TPS kita laksanakan pengawalan logistik, kita pastikan jangan sampai ada hal-hal kejadian misalnya tabrakan, Bapak. Kemudian mungkin ada surat suara yang hilang. Nah, itu kita bersama-sama dari bawah, Pak, dari TPS, kemudian bergerak ke PPS. Dari PPS juga kalau misalkan disampaikan bahwa dari Bawaslu, dari KPU sepakat bahwa tidak ada masalah, kemudian timelinenya sudah bisa digeser ke PPK, makanya kita bergeser. Dan bergeser setiap pergeseran pun dikawal, kita laksanakan pengawalan. Pengawalan. Kemudian kita juga melihat situasinya, misalnya ada Pak, ini ada hujan atau ada banjir. Nah, itu langkah-langkahnya
di jalan kita koordinasi dengan Polantas, dengan Dishub untuk melakukan pengalihan arus. Sehingga semua hal-hal yang menghalangi, yang menghambat terkait dari pergeseran, kemudian penyimpanan logistik, semua bisa kita antisipasi. Siap. Ya. Oke, tadi dari PPK kemudian ke tingkat kota untuk pleno. Kemarin alhamdulillah ya. Ya. Kita berjalan lancar ya Pak ya. Ketika pleno di kota, ya meskipun sedikit-sedikit lah demo-demo seperti itu. Tapi kepolisian Kota Tasikmalaya ini sudah sigap untuk mengamankan pleno tingkat kota. Ya, itulah pesta demokrasi Pak. Nah, itu. Jadi semua elemen harus siap mengamankan ya. Siap. Gitu, mengamankan dari pesta demokrasi itu sendiri. Ya. Baik nih, ini Pak, meskipun Bapak datang ke Kota Tasikmalaya sudah beres ya Pak, pemilu dan pemilihan ya. Iya benar. Tapi Bapak kan pengalaman di kemarin sebelumnya di Bogor ya. Iya. Di Bogor itu ya tidak jauh beda ya. Bagaimana itu kan Kota Tasikmalaya mempunyai karakteristik kewilayahan yang berbeda. Kemudian dinamika sosial yang berbeda, juga potensi-potensi kerawanan yang berbeda-beda satu sama lain di tiap-tiap TPS, di tiap kelurahan, di tiap-tiap kecamatan. Nah, itu mungkin sekilas lah pengalaman Bapak mungkin di daerah-daerah yang lain gitu kan. Bagaimana karakteristik di Kota Tasikmalaya ini berkenaan dengan dinamika sosial dan potensi kerawanan khususnya pada saat pemilu dan pemilihan kemarin, Pak. Oh, yang kemarin ya saya melihat karakteristik dari masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya ya sangat dewasa berpolitik maupun dari keilmuan. Ya, jadi kami juga terbantu dengan adanya itu, Pak. Jadi misalnya ada keluhan atau ada temuan, nah, jadi bisa ditindaklanjuti secara cepat karena mereka lebih paham. Nah, jadi kami juga butuh juga masukan dari masyarakat. Begitu juga kita juga selalu bersinergi Pak dengan Gakumdu kan. Di sana ada Bawaslu, ada Kejaksaan, sehingga apa yang menjadi kendala sudah kita antisipasi dari awal. Nah ini ya. Jadi Pemkotnya, dari Polri-nya, dari TNI-nya, dari KPU-nya, Bawaslu-nya kompak semua. Itu yang menjadi kekuatan kita mewujudkan Kota Tasikmalaya aman dan kondusif dalam pemilu kemarin. Dengan kekompakan, itu bisa keamanan bisa berjalan dengan lancar. Dan utamanya pemahaman dan keilmuan masyarakat yang sudah tinggi dari masyarakat Kota Tasikmalaya terkait pemilu. Siap. Jadi dalam rangka pendidikan pemilih nih, sampai sekarang KPU Kota Tasikmalaya tetap berjalan melaksanakan pendidikan pemilih. Sampai podcast ini seminggu 2 kali, Pak. Wah, ini salah satunya adalah dalam rangka pendidikan pemilih. Dan selain podcast ini, Kota Tasikmalaya juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, gitu kan, ke seluruh segmen-segmen masyarakat, apalagi segmen pemilih pemula yang nantinya di 2029 itu akan menjadi pemilih. Kan jadi pemilih itu sekarang berapa? SMP mungkin ya. SMP. Umur 13 tahun Ini kami juga KPU Kota Tasikmalaya dari awal sudah melakukan pendidikan pemilih bagi mereka pemilih pemula ya. Nah, salah satunya adalah pemilih pemula di jenjang SMP itu kurang lebih umur 13 tahun ya Pak ya? Iya, 5 tahun ke depan. Siap. Kami juga mengapresiasi Pak. Ini salah satu bentuk langkah nyata dari edukasi publik yang dilakukan dari KPU ya, walaupun prospeknya adalah 4 tahun ke depan ya, tapi harapan kami ya ini untuk mengedukasi sehingga pemahaman dari masyarakat pemilih khususnya dari mata pilih ini benar-benar menciptakan kondusivitas. Gitu. Jadi salah satu suksesnya adalah dari pemilih itu sendiri, dia
dalam memberikan aspirasinya itu ya, ketika mencoblos dia yakin dengan pilihan berdasarkan pengetahuan pemilih itu sendiri. Nah, tidak terbawa tidak karena politik uang. Iya, gitu benar, kan? benar. Tidak karena hal-hal yang kurang baik lah seperti itu. Dan saya melihat juga pemilih dari Kota Tasikmalaya ini sudah membaca profil tentang dari yang akan dipilih. Visi misinya. Visi misinya, kemudian langkah-langkah 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang. Jadi dalam memilih juga lebih tergerakkan hatinya untuk memilih didasari itu. Didasari pengetahuan akan salah satu yang akan dipilih. Nah, betul. Inilah sahabat pemilih, KPU Kota Tasikmalaya terus mengadakan pendidikan pemilih dalam rangka bagaimana kita menghasilkan para pemimpin Kota Tasikmalaya sesuai dengan harapan masyarakat yang lebih maju seperti itu. Iya, benar. Baik Pak Waka, ini berkenaan dengan Polri itu sendiri. Iya. Itu kan Polri dia tadi mengamankan berjalannya pemilu dan pemilihan. Tapi di satu sisi gitu kan Polri juga dia kan punya keluarga. Gitu. Bagaimana netralitas Polri itu sendiri terhadap pada saat pemilu dan pemilihan kemarin, Pak? Ya, benar. Kami jelas dan tegas secara aturan, ada Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 terkait tidak berpolitik, Bapak izin. Kemudian tidak berpolitik praktis, tidak bisa memilih dan dipilih. Dan kami pun ada sanksinya, kode etik. Jadi apabila nanti kita misalnya ada keluarga kita ya tiba-tiba menjadi salah satu kontestan, kemudian kita mendampingi dengan tujuan yang politik, ya bisa untuk ditindaklanjuti, untuk disanksi, Bapak. Dalam konteks pemeriksaannya benar-benar terbukti bahwa dia berkaitan dengan politik. Jadi silakan dari masyarakat juga bisa mengawasi, ya karena pengawasan kami tidak hanya dari kami saja, dari masyarakat pun, ya silakan, ya. Karena ini zamannya bisa terbuka, bisa transparan dan terlihat, ya. Jadi kami juga udah ada undang-undang, ada peraturan kepolisian, kemudian ada STR yang selalu mengingatkan terkait adanya sanksi dan kode etik. Siap. Jadi intinya bahwa polisi netral dalam pemilu dan pemilihan seperti itu. Iya, benar. Seperti itu. Kemudian ini kan pemilu dan pemilihan ini sudah selesai ya Pak ya? Iya, benar. Sudah selesai. Ini dari segi pengamanan juga sudah selesai. Iya, benar. Gitu. Nah ini ada kesan-kesan tersendiri gak Pak pada saat pengamanan pemilu dan pemilihan kemarin? Ya. Contohnya itu kan sudah jarang pulang gitu kan. Ya. Karena ini pengamanan ini harus terus berjalan gitu kan. Kemudian baik siang maupun malam gitu kan untuk menjamin bahwa masyarakat ini aman, bahwa pemilihan ini aman gitu kan. Ini bagaimana kesan-kesan kemarin waktu saat pengamanan pemilu dan pemilihan Pak seperti itu? Ya, kesan-kesannya itu terbalaskan dengan adanya situasi Kamtipmas yang kondusif dan lancar. Nah, itu merupakan sudah tugas kami, Pak. Tugas pokok kami memberikan Kamtipmas, dan itu terobati dengan adanya situasi yang damai, kemudian kondusif. Nah, itu jadi segala yang tadi disebutkan itu terobati semua, Pak. Terobati semua. Karena setelah itu pun, setelah rangkaian pemilu, dari anggota Polri pun diberikan hak untuk cuti, diberikan hak untuk izin, Pak. Jadi semua sudah terakomodir dengan baik. Luar biasa. Jadi yang capeknya, kurang tidurnya gitu kan, jarang pulangnya gitu kan. Bahkan ada korban jiwa juga, Pak. Oh iya. Iya, Pak.
karena kelelahan. Kelelahan ya. Oh, dari Polri juga ada korban jiwa. Ada korban jiwa juga, Pak. Selain mungkin dari pihak dari penyelenggara. Ya, KPPS, Pak ya. Ya. Kan ada yang kami monitor juga. Dari kami juga ada. Mungkin dalam pelaksanaan pengamanan dia ada kecelakaan di jalan, Pak. Dalam rangkaian operasi itu ada korban jiwa juga. Ada korban jiwa. Makanya pemilu dan pemilihan ini harus aman. Iya, tapi korban jiwanya karena faktor yang lain. Faktor yang lain. Luar biasa ini. Sakit dan lain-lain. Oh iya, ini semua jiwa raga, tenaga ditumpahkan dalam rangka mengamankan pemilu dan pemilihan ini. Alhamdulillah, gitu jalan kan? lancar Bapak. Demi negara gitu kan. Demi kota Tasikmalaya yang aman, yang damai gitu kan. Ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih nih Pak Waka mengenai pengamanan pemilu dan pemilihan kemarin gitu kan. Jadi yang capek itu tidak hanya penyelenggara, tapi bagian pengamanan juga luar biasa capeknya gitu Pak ya. Luar biasa capeknya. Tapi semua terobati dengan. Tapi semua capek itu, semua kurang tidur itu gitu kan. Waktu keluarga keluarga itu agak terbengkalai mungkin kemarin waktunya kan agak kurang karena demi keamanan dan kesuksesan dari pemilu dan keamanan khususnya kota Tasikmalaya seperti itu. Mungkin ada harapan selanjutnya Pak Waka. Ini dari kita belajar dari pemilu dan pemilihan kemarin. Kita untuk pemilu dan pemilu 2029 ya, itu mungkin pesan-pesannya dari pembelajaran yang kemarin untuk pemilu 2029 itu seperti apa pesan-pesannya gitu. Supaya ini aman, tertib gitu. Masyarakat bisa tenang-tenang memberikan suaranya di TPS. Pesan-pesannya dengan salah satu langkah yang dilaksanakan oleh KPU Tasikmalaya Kota saat ini. Mengedukasi publik ya Pak ya. Jadi sudah mempersiapkan 4 tahun ke depan Bapak. Kita memberikan terkait keilmuan kepada siswa-siswi SMP yang nanti akan menjadi pemilih. Yaitu salah satu juga membantu kami juga Pak. Menghadapi kendala yang kemarin kita hadapi. Jadi saling bersinergi, membantu, di bawah juga sesuai dengan tupoksinya Pak. Dari KPU Tasikmalaya Kota juga udah melaksanakan preemptif. Ini kan langkah-langkah preemptif Pak. Kemudian nanti preventif kita sudah laksanakan hampir tiap hari maupun malam minggu Pak. Jadi kita selalu patroli malam minggu. Itu kan memastikan bahwa semua pun berjalan lancar. Jadi tidak hanya sewaktu-waktu pas akan adanya pilkada, adanya pilpres, kita laksanakan pengaman, tidak. Tapi hampir setiap hari maupun setiap minggu, malam minggu, yang kerawanannya sangat padat Pak ya. Hingga juga ini juga memancing kesempatan dari pelaku kejahatan. Jadi kita juga sudah memotong di sana Pak. Kita melaksanakan langkah-langkah preventif, kemudian juga represif juga Pak. Di langkah-langkah ini udah kita laksanakan dari saat ini maupun menuju 2029. Baik sahabat pemilih, tadi luar biasa yang disampaikan oleh Pak Wakapolres Kota Tasikmalaya. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan baik sebelum pelaksanaan atau preventif maupun pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Nah, salah satunya KPU juga sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan melakukan langkah-langkah edukasi untuk pemilu selanjutnya, pemilu 2009 dengan yang lebih baik dan lebih baik. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi ke pemilih seperti itu. Baik Pak Wakapolres, terima kasih atas penjelasannya di podcast hari ini. Saya juga sampaikan salam saya ke Pak Kapolres. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali
dan kita masih bisa bersinergi dalam rangka pemilu dan pemilihan, dan kita juga bisa bersinergi dalam rangka melakukan pendidikan pemilih. Ya. Nah, untuk bagaimana pemilih ini bisa cerdas, bisa paham dalam memberikan aspirasi terhadap wakilnya, seperti itu. Ya, benar. Sahabat pemilih, demikianlah podcast Tasik, Talk Asik seputar informasi kepemiluan KPU Kota Tasikmalaya dengan tema tantangan keamanan pada pemilu dan pemilihan pada hari ini, Kamis 6 November 2025, bersama Wakapolres kita, Wakapolres Kota Tasikmalaya, Kompol Wahyu Maduransyah STSIK MH. Untuk itu, sahabat pemilih dan Bapak, saya ucapkan terima kasih dan salamnya kepada Pak Kapolres. Sama-sama. Dan sahabat pemilih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap pemilih bisa like, comment, share, and subscribe channel YouTube KPU Kota Tasikmalaya. Demikianlah podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber, pada sahabat pemilih yang tetap stand di podcast KPU Kota Tasikmalaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.